Ya, kembali lagi bersama saya Christopher Brave dalam pembahasan terkait dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Di dalamnya kita akan mempelajari tentang peluang usaha. Oke? Ya, jadi berbicara tentang peluang usaha, tentunya kita melihat di sini ada atau terdiri dari dua kata. Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang adalah kesempatan, sementara usaha itu adalah upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Jadi kalau kita melihat peluang usaha, yaitu adalah usaha atau kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Oke? Selanjutnya, lantas bagaimanakah seorang wirausaha harus memikirkan seperti apa peluang usaha yang baik? Nah, peluang usaha yang baik tentunya seorang wirausaha itu harus memiliki ciri-ciri peluang yang baik. Yang pertama, tentu bersifat orisinil. Yang kedua, harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Yang ketiga, sesuai dengan minat. Dan yang keempat, tingkat kelayakan usaha teruji. Dan yang kelima, bersifat ide kreatif. Oke, jadi itu yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Dia harus memikirkan seperti apa peluang usaha yang baik. Oke, selanjutnya. Nah, terlepas dari itu tentunya yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha adalah dia mampu menganalisis peluang usaha. Dan tentunya dalam menganalisis peluang usaha, ia harus berpikir secara positif dan kreatif. Nah, berpikir secara positif dan kreatif di sini adalah bagaimana yang pertama percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Kemudian yang ketiga, memiliki semangat kerja yang tinggi. Sedangkan yang keempat, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, bertanya pada diri sendiri. Kemudian yang keenam, mau mendengarkan saran orang lain. Oke, jadi itu yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Dia mampu menganalisis setiap peluang-peluang usaha. Oke, kemudian seorang wirausaha pun tentunya harus berpikir, apakah setiap usaha yang dia jalankan itu berhasil, tapi pun juga dia harus berpikir sewaktu-waktu usahanya itu bisa mengalami kegagalan. Nah, di sini kita melihat ada dua faktor, yaitu faktor penyebab keberhasilan dan yang kedua adalah faktor penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Nah, kalau kita melihat faktor penyebab keberhasilan, itu tentunya yang pertama itu karena faktor manusia. Mengapa dikatakan karena faktor manusia? Karena manusia itu memiliki kepribadian, bahkan pun memiliki pengetahuan, dan memiliki yang namanya pengalaman. Nah, itu faktor penyebab keberhasilan, yaitu faktor manusia. Kemudian yang kedua yaitu faktor keuangan. Setiap usaha itu tentunya harus memikirkan yang namanya keuangan. Ya, setiap usaha yang harus kita geluti, kita jalankan itu tentunya memikirkan yang namanya keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah perencanaan. Nah, dalam setiap usaha yang kita lakukan, tentunya kita harus merencanakan setiap usaha-usaha apa yang harus kita kembangkan atau usaha-usaha apa yang harus kita lakukan demi suksesnya usaha yang kita jalani ini. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pemasaran. Nah, pemasaran merupakan faktor penting di dalam proses berwirausaha. Kita bisa manfaatkan situs-situs yang ada, seperti contoh media-media, apakah media massa atau ke media sosial, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Itu yang paling penting di situ. Kemudian
Ada faktor penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Tentunya ada beberapa faktor, yaitu yang pertama tidak kompeten dalam manajerial. Kemudian kurang berpengalaman. Selanjutnya tidak bisa mengelola keuangan. Dan tentunya yang paling berpengaruh adalah lokasi yang kurang mendukung. Jadi itu terkait dengan keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Kemudian selanjutnya, tentunya ketika setiap manusia itu mampu berwirausaha, dia pasti memanfaatkan setiap peluang yang ada. Nah, dia memanfaatkan peluang dengan cara apa? Dia berpikir secara kreatif dan inovatif agar supaya setiap usaha yang dia jalankan itu dapat bertahan, bahkan pun dapat berkembang pesat. Nah, tentunya ada beberapa poin penting yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama, menciptakan atau to create. Nah, menciptakan yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang wirausaha itu mampu menciptakan produk agar supaya nantinya itu bisa dipasarkan, bisa untuk dikonsumsi oleh khalayak ramai. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana memodifikasikan atau to modify. Nah, bagaimana produk yang sudah ada itu, fungsi-fungsi yang ada kita lihat, kita kembangkan, kemudian kita ciptakan itu sesuatu yang tentunya bisa bertahan dalam setiap proses usaha, ya. Jadi kita memodifikasi itu produk yang sudah ada, kita kembangkan menjadi suatu produk yang tentunya produk yang baru. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengkombinasikan atau to combine. Nah, maksudnya to combine adalah bagaimana kita melihat produk yang satu dengan produk yang lain. Nah, dengan upaya bahwa produk itu bisa kita lihat, kita bisa analisis apakah itu bisa dikembangkan untuk menjadi suatu produk yang baru, sehingga produk yang kita hasilkan ini dapat bertahan di tengah-tengah masyarakat. Oke, nah itu untuk memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Kemudian, nah setiap wirausaha tentunya harus menggunakan atau memiliki pendekatan-pendekatan analisis di dalam menjalankan setiap peluang-peluang usahanya. Tentunya yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan analisis SWOT. Apa itu SWOT? SWOT itu adalah strength atau kekuatan atau kelebihan. Kemudian yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kemudian yang ketiga adalah opportunity, peluang atau kesempatan. Dan yang terakhir yaitu threat, ancaman, gangguan atau hambatan. Jadi setiap orang yang mau berwirausaha tentunya harus memiliki pendekatan-pendekatan seperti ini, yaitu analisis SWOT. Bagaimana kita bisa melihat kekuatan atau kelebihan produk kita. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat apa kelemahan kita, produk yang kita tampilkan itu apa kelemahan produk kita. Kemudian peluang kita untuk memasarkan setiap produk yang kita kembangkan. Kemudian kita juga bisa melihat ancaman-ancaman yang bisa ditimbulkan dari adanya produk-produk yang dikembangkan oleh katakanlah perusahaan yang lain dengan perusahaan yang ada dalam usaha yang kita jalani. Jadi seperti itu. Tapi kemudian ada juga analisis yang tambahan lainnya seperti kita menggunakan analisis 5W tambah 1H atau 5W plus 1H. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kemudian yaitu selanjutnya adalah studi tentang kelayakan usaha. Jadi bagaimana kita mau mencari tahu apakah usaha kita ini benar-benar lancar atau bisa menemui kegagalan ataupun bisa berkembang sedemikian rupa sehingga usaha yang kita jalani ini bisa terus-menerus dapat berkembang. Oke? Jadi itu untuk
materi kita saat ini. Tentunya kiranya materi ada saat ini bisa kalian pahami dan tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, nantikan materi-materi selanjutnya di video saya selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan terima kasih.